Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kenapa dikatakan mana yang tersembunyi? Mana yang tersembunyi, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh dunia. Itulah makanya disebut dengan mana yang tersembunyi. Sesuatu yang tak bisa dilihat oleh dunia, dunia tidak tahu apa-apa. Haleluya, praise the Lord. Maka jika Anda mengetahui prinsip ini, mana yang tersembunyi adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh dunia, dan dunia tidak bisa mengetahui, karena mana yang tersembunyi tersebut tersembunyi, ditempatkan di dalam tempat yang tersembunyi. Amin. Dan hanya orang-orang tertentu yang boleh memakan mana yang tersembunyi. Di kitab Keluaran, Musa menjelaskan hal tersebut, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil sebagian daripada mana yang jatuh dari langit tersebut, di mana mana itu tidak lain adalah makanan malaikat, angel food. Dan kemudian disuruh Tuhan untuk mengambil sebagian, dan kemudian Harun menempatkannya ke dalam botol atau buli-buli, dan kemudian ditempatkan di dalam ruang maha kudus, di tabernakel di padang gurun. Dan mana tersebut yang disimpan di dalam buli-buli itu dan ditempatkan di ruang maha kudus, maka mana itu tidak bisa busuk, tidak bisa cemar. Haleluya. Tetapi mana yang lain yang jatuh ke tanah, jemaat memakannya tetapi bisa busuk, bisa menjadi cemar jika sampai kepada hari esok paginya. Amin. Sehingga esok pagi harus ada mana yang baru lagi. Jadi baru setiap hari. Amin. Praise the Lord. Dan kenapa dikatakan mana yang tersembunyi? Karena mana yang ini hanyalah untuk orang-orang yang dikhususkan. Dan siapakah yang dikhususkan? Mari kita baca di Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Siapa yang layak? Singa dari suku Yehuda. Tapi siapa yang dilihat oleh Yohanes? Anak domba, oknum yang sama. Karena engkau telah disembelih, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami, engkau telah menebus kami, bukan mereka. Amin. Kami. Jadi yang menyanyi adalah kami, bukan mereka. Praise the Lord. And has redeemed us, dan yang telah menebus kami atau membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oh, glory. Lihat, mempelai wanita diambil dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Bukan hanya dari negeri ini, bukan hanya dari suatu kota tertentu atau wilayah tertentu, dari setiap bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami bukan mereka, kami, di sini mereka, seolah menunjuk kelompok yang lain. Paham? Engkau telah menjadikan kami, siapa kami? Menjadi apa? Imam-imam dan raja-raja. And has made us unto our God kings and priests. Engkau yang telah menjadikan kami bagi Allah kami dijadikan imam-imam dan raja-raja. Kami, Tuhan tidak pernah menebus malaikat. Jadi bukan malaikat yang ditebus. Amin. Bukan malaikat yang nyanyi. Tapi lah kami. Siapa? Mempelai wanita, orang-orang kudus, orang-orang percaya. Dan Tuhan gak pernah menjadikan malaikat-malaikat imam dan raja. Tuhan menjadikan Anda dan saya imam-imam dan raja-raja. Praise the Lord. Dan kami, and we, dan kita, amen, akan memerintah di bumi. Glory. Anda akan memerintah di bumi, brother. Anda bukan pendatang di sini. Atau tepatnya Anda pendatang di dunia ini, tapi Anda adalah pewaris bumi ini. Praise the Lord. Dan mana yang tersembunyi hanya untuk imam. Amin. Mana yang jatuh ke tanah untuk jemaat. Tapi mana yang tersembunyi di dalam buli-buli di ruang maha kudus hanya untuk imam. Glory. Hanya untuk imam. Jadi Anda adalah seorang yang spesial untuk boleh memakan mana yang tersembunyi. Praise the Lord. Haleluya. Dia yang menang akan mewarisi semuanya ini. Dan dia akan menjadi anakku, aku akan menjadi Allahnya. Dan dengarkan, aku akan berikan kepadanya mana yang tersembunyi.
akan menyembunyikan dia, dan aku akan memberikan kepadanya dan aku akan membuang daripadanya hal-hal yang duniawi, dan dunia tidak akan tahu menahu tentang hal mana yang tersembunyi. Kenapa mana tersembunyi? Karena dunia tidak tahu menahu. Dunia nggak punya ide. Karena mana yang tersembunyi tersimpan di tempat yang tersembunyi. Tetapi mana yang tersembunyi hanya boleh dijamah dan dimakan oleh kelompok yang spesial. Dan kelompok yang spesial adalah para imam. Sorry. Aku akan berikan kepadanya bagi barang siapa yang menang. Mana yang tersembunyi. Anda mengerti yang saya maksudkan? Dikatakan oleh Brother Branham. You get what I mean? Masuk ke dalam pengadopsian atau tempat yang tersembunyi bersama dengan Allah. Jadi ruang Maha Kudus adalah tempat pengadopsian. Sebuah tempat yang tersembunyi. Itulah adopsimu, brother and sister. Efesus 1 ayat yang 1, 2, dan 3. Kita diadopsi oleh Yesus Kristus. Amin. Kitalah seorang yang dipredestinasi, ditentukan untuk beroleh pengadopsian di dalam Kristus Yesus. Di dalam kasih-Nya. Sesuai dengan Efesus pasal 1. Dan kita dipredestinasi, dipilih sebelum dasar dunia ada. Praise the Lord. Jadi mana yang tersembunyi hanya untuk imam, mana yang tersembunyi hanya untuk anak-anak yang diadopsi, mana yang tersembunyi berada di tempat yang tersembunyi sehingga dunia tidak tahu menahu. Amin. Dan bicara tentang dunia tidak tahu menahu, bukankah kita adalah dulunya dari dunia? Dan kita berbicara seperti orang dunia, kita memiliki selera dunia, kita hidup oleh hal-hal yang duniawi, maka kita tidak tahu menahu tentang mana yang tersembunyi. Tapi puji Tuhan, ada darah penebusan. Ada darah penebusan yang membawa Anda untuk melewati akan pintu gerbang tabernakel, dan Anda masuk dan membawa korban, Anda melintasi kolam pembasuhan, Anda melintasi akan pembakaran ukupan, Anda masuk ke ruang di pelataran, dan kemudian Anda masuk ke ruang kudus, dan kemudian Anda menembus tirai tersebut dan masuk ke ruang Maha Kudus. Itulah pengadopsianmu, sehingga hidupmu tersembunyi dan dunia tidak mengerti. Amin. Dunia tidak mengerti Anda. Kenapa Anda rambutnya panjang? Kenapa Mama Samuel rokmu kok selalu panjang dipajak? Ya, sister ini bersaksi. Dan kemudian sister ini berkata, karena kamu nanya, maka aku menjawab, mau nggak? Mau. Maka diberitahukan sesuatu tentang Alkitab. Kamu punya Alkitab, tapi kamu tidak tahu Alkitab. Baca nanti di rumah, Ulangan 22. Amin. Praise the Lord. Dunia tidak mengerti. Dunia tidak tahu. Kenapa kok pakaianmu seperti itu? Sister, kenapa rambutmu panjang dan gak boleh dipotong? Sister, dan kemudian seseorang berkata, kalau di gereja sono, kalau beribadah, perempuannya harus pakai rok. Maka saya bilang, kalau kami perempuannya di gereja kami setiap hari harus pakai rok. Amen. Karena Anda imam melayani Allah yang hidup di ruang Maha Kudus setiap hari, setiap saat, 24 jam online. Kalau hanya di gereja pakai rok, itulah kemunafikan. Anda hanya nampak bagus dan baik dan indah dan anggun dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan hanya di gereja, sedangkan Anda adalah gereja. Gereja datang dari kata eklesia, yang artinya dikeluarkan dari sistem dunia, masuk kepada tanah perjanjiannya Allah di dalam baptisan Roh Kudus pada hari yang ke-8 oleh api Roh Kudus, sehingga duniawi dihanguskan. Haleluya. Karena adalah Anda yang diadopsi, Anda berhak untuk mengambil bagian di dalam mana yang tersembunyi. Anda bukan anggota gereja. Karena anggota gereja juga makan mana tapi yang di tanah. Jemaat makan mana tapi yang di tanah, dan tidak boleh menyimpannya untuk hari esok. Tetapi imam, Anda memiliki makanan yang spesial. Haleluya. Praise the Lord, brother. Anda imam, Anda bukan sekedar jemaat. Oleh satu roh kamu dibaptis ke dalam satu tubuh, melampaui menjadi anggota jemaat, anggota gereja, melampaui setia kepada gereja. Anda setia kepada anak domba. Engkau yang telah menebus kami di dalam darahmu. Dan mereka menaikkan nyanyian yang baru, sehingga terdengar pujian, nyanyian yang baru, dan penyembahan yang hidup. Dan apa yang berlangsung di sorga oleh penyingkapan misteri harus berlangsung di bumi. Karena anak domba mengambil gulungan kitab, melepaskan meterai-meterainya, nyanyian yang baru, pujian, penyembahan, apa yang Anda lihat di Wahyu 5 harus terlaksana di bumi. Amin. Praise the Lord. Itu sebabnya hidupmu tersembunyi dari dunia. Dengan kata lain, dunia tidak mengerti. Buat dunia tidak mengerti. Kenapa hidupmu seperti ini? Amin. Gak ngerti aku. Kok bisa kalian hidup tanpa televisi dulu sebelum ada smartphone? Dan mereka berpikir bahwa kita orang-orang yang ingin menjauhi peradaban ini. Tapi kok anehnya hidupmu di kota, kerja di perusahaan. Amin. Sir, mereka harus tahu ada sesuatu yang berbeda. Dunia harus tahu bahwa Anda berbeda. Karena
Tidak ada persamaan antara surga dan dunia ini. Praise the Lord. Antara Kristus dan Belial. Penebusan sepenuh